Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahu azim. Para alim ulama, orang-orang lama yang mulia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala. Allah pilih kita dalam usaha baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha dakwah ini amal yang paling besar di zaman Nabi, amal yang paling tinggi, bahkan dikatakan ibu daripada semua amalan. Kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita yang tidak layak sebenarnya ini dipilih oleh Allah Ta'ala. Amal ini terlalu mulia, dulu diberikan kepada para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita hari ini agak kesusahan, agak kepanasan, agak banyak merasa kurang nyaman, setiap kekurang nyamanan itu dijadikan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Kesusahan yang Allah berikan kepada kita dalam usaha dakwah ini belum ada apa-apanya dibanding kesusahan diberikan para nabi, yang diberikan kepada para sahabat. Jadi kita pekerja-pekerja dakwah ini jangan sampai merasa kecil hati. Semuanya harus mengambil dakwah dengan penuh kesemangatan. Semua sedia insyaAllah. Karena ini nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Kalau seseorang nanti meninggal, maka dia mengimpikan dihidupkan kembali dan ingin dakwah lebih sungguh-sungguh lagi, melihat pahala daripada usaha dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita dalam usaha dakwah ini mencanangkan bagaimana tahun 2024 ini kita target 2000 masjid hidup 5 amal. Ini kita jadikan moto kita semua. Semua sedia dimulia. Nah, di antara amal-amal kami itu, di antara amal termasuk di antaranya usaha di kalangan wanita, usaha masturot, itu namanya. Kalau kita di WOPSI, setiap kita keluar di Pakistan, di India, maka di antara amal yang diarahkan kita waktu pulang ke rumah masing-masing, itulah menghidupkan amal di dalam rumah kita sendiri. Bagaimana menghidupkan amal di rumah kita sendiri? Ya inilah melalui usaha masturot ini. Usaha yang sangat penting untuk setiap pekerja dakwah. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu diberikan tugas dalam usaha dakwah mengajak manusia kepada Allah, maka yang pertama kali diajak siapa ini ya? Istrinya, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ini contoh besar daripada kita. Walaupun beliau ini orang yang Sayyidul Anbiya, pimpinan nabi-nabi dengan segala kelebihannya. Tapi beliau juga dicontohkan didampingi oleh wanita yang luar biasa kualitasnya. Itulah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita para pekerja dakwah pun harus punya cita-cita menjadikan seluruh istri-istri kita seperti Khadijah radhiyallahu anha. Semua sedia mulia. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, usaha di kalangan mahsyurah ini maksudnya menghidupkan amal agama di dalam rumah. Alangkah ironisnya kita sibuk buat amal di luar rumah, di masjid-masjid, di kampung-kampung, sampai di luar negeri, kalau kita mengabaikan
agama di dalam rumah kita sendiri. Sangat ironis sekali, sangat ironis sekali. Jadi maksud daripada usaha masturat ini menghidupkan agama di dalam rumah kita sendiri. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, maka dikatakan dengan usaha dakwah ini akan para wanita-wanita akan meningkat imannya, meningkat amalnya. Mereka menjadi wanita-wanita yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dikatakan dalam suatu hadis, dunia ini perhiasan. Ya. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah istri soleha. Orang lain boleh punya Rubicon, punya Mercedes-Benz, tapi kartun cukup punya istri soleha saja insyaAllah. Itulah sebaik-baik perhiasan sebenarnya. Apa gunanya harta banyak? Apa gunanya mobil mewah? Di dalam rumahnya, istrinya mengumpat terus sama suaminya. Ini bahaya sekali nih, ya. Bagaimana kita usahakan istri kita ini menjadi wanita-wanita soleha, menjadi istri-istri soleha. Inilah maksud dari usaha dakwah kita nih, sehingga rumah tangga yang penuh dengan istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah maksud daripada usaha masturat itu. Sehingga di rumah keluarga itu betul-betul tercipta baiti jannati. Surga rumahku adalah siapa yang rumahnya udah seperti itu insyaallah. Itu otomatis dimuliakan Allah. Dikatakan ar-rijal qawamun 'alan nisa. Rijal ini pimpinan wanita. Tapi sehebat-hebatnya rijal, kalau nggak didukung oleh wanita yang baik, ini juga bermasalah. Ya. Sampai dikisahkan sehebat-hebatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tapi kalau istrinya nggak paham agama, naudzubillah. Sehingga anak pun ada yang jadi kafir. Anak pun ada yang masuk neraka. Istrinya pun masuk neraka. Ini dikisahkan masalah. Tapi yang kita inginkan dalam usaha masturat ini bagaimana seluruh keluarga kita ini jadi ahli surga. Nabi SAW dalam satu mafhum hadis mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Nabi lanjutkan, akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Bukan beliau mau menyombongkan, tapi memperlihatkan bagaimana keluarga yang baik. Apa maksudnya ini mulia? Istri-istrinya jadi pimpinan wanita di surga ya. Putrinya jadi pimpinan wanita di surga. Cucunya jadi pimpinan pemuda di surga ya. Mertuanya jadi manusia pertama masuk surga setelah para nabi. Masya Allah. Tapi kalau makanannya gimana? Kadang-kadang 2 bulan tidak ada yang dimasak di dapurnya rumah-rumah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan, perintah Allah supaya kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Maksudnya apa? Agar semua keluarga kita ini hidup agama dalam keluarga kita. Maka untuk itulah para masyayikh kita menyarankan, sangat menganjurkan kita buat usaha ini paling tidak dalam 1 tahun kita keluar dengan jamaah masturat 3 hari selama 3 kali ya. 3 hari 3 kali dalam 1 tahun atau 4 kali. Kita istiqamahkan. Ini penting. Tahun ini di dalam penglihatan kita, mulai para pekerja dakwah, mulai kurang memperhatikan pengeluaran jamaah-jamaah masturat. Bagaimana setiap tahun kita keluar 10 hari atau 15 hari. Kita jangan hisap itu. Siapa yang niat begitu insyaallah. Ini penting hadirin mulia Allah. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Wanita-wanita ini kata menurut hadis mudah sekali untuk masuk surga. Ya, kalau dia salat berjamaah, menjaga salat dengan baik, menjaga puasa dengan baik, taat kepada suami. Yang keempat apa? Sudah hafal kan? Menjaga kehormatannya dengan baik, maka akan mudah untuk masuk surga. Tapi ternyata dalam hadis Nabi yang lain, ketika beliau Mi'raj, aku melihat kebanyakan neraka isinya apa? Masya Allah.
Semoga Allah lindungi kita insyaallah ya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, maksud kita bukan hanya membuat wanita-wanita ini bercadar, berpudar, tapi kita ingin ajak wanita-wanita ini berkorban juga dalam usaha dakwah ini. Menambah pengorbanan juga dalam usaha dakwah ini. Di zaman Nabi SAW dikisahkan ada seorang wanita bernama Ummu Syarik radhiyallahu anha. Maka beliau dengan kegigihan, dengan kesungguhan telah berdakwah di kampung tempat beliau tinggal. Sehingga banyak sekali orang-orang kampung itu satu persatu berubah agamanya. Dari ikut agama nenek moyang menjadi ikut agama Islam. Maka pemuka-pemuka kampung itu mencoba mencari tahu, ini siapa nih yang menjadi penyebab orang-orang meninggalkan agama nenek moyang, ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diketemukan dialah Ummu Syarik. Maka orang-orang kampung itu menghukum wanita ini diikat, ditaruh di tempat yang panas di padang pasir, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan mereka tungguin di dalam tenda yang sejuk dengan harapan wanita ini makin lama makin lemah dan meninggal dunia. Tapi Allah punya rencana lain. Ternyata Ummu Syarik makin hari makin sehat, makin hari makin segar. Maka orang-orang kampung menanya, apakah kamu mencuri makanan minuman kami? Tidak. Maka diceritakanlah Allah Subhanahu wa taala, kata Ummu Syarik, pada satu malam menurunkan satu timba dari langit berisi susu. Setelah saya minum susu itu, saya tidak pernah haus lagi dan tidak pernah lapar lagi. Jadi hari ini muliakan Allah Ta'ala, apa maksudnya daripada kisah ini? Jika wanita-wanita sudah mulai membuat pengorbanan, maka Allah beri dua perkara. Pertama, Allah akan turunkan nusratullah gaibiyah. Asbab pengorbanan wanita ini diturunkan nusratullah gaibiyah. Yang kedua, apa yang terjadi? Dengan mendengar cerita itu, maka semua orang kampungnya semuanya masuk Islam. Dengan pengorbanan wanita ini, Allah akan sebarkan hidayah hadirin muliakan Allah. Jadi hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kita buat usaha masturat ini, agar Allah lebih menurunkan hidayah lebih banyak lagi. Jika wanita-wanita ikut berkorban, maka lebih cepat lagi turun hidayah. Jadi wanita dan laki-laki satu fikir. Dan juga amal-amal di rumah juga diperbaiki. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ini kewajiban kita. Bagaimana ibu-ibu, wanita-wanita kita ini semuanya jadi ahli surga. Semuanya jadi orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Ini target kita. Wanita-wanita salehah yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka doa-doanya lebih diijabah daripada doa 70 orang wali-wali. Jadi hari ini muliakan Allah Ta'ala, kalau wanita-wanita sudah berkorban, dia menjadi wanita yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka semua masalah-masalah kita akan selesai asbab doa wanita-wanita ini. Kadang-kadang doa laki-laki ini mintul, Pak. Karena banyak dosanya laki-laki itu. Matanya sering berdosa ya. Tapi kalau wanita di dalam rumah, Masya Allah. Bagaimana dia bisa berdosa? Sulit sekali mereka berdosa. Jadi kalau wanita ini berdoa, Masya Allah. Sehingga kalau ada masalah apa-apa, tinggal bilang, Mi, doa Mi. Beres masalahnya. Siapa-siapa begitu insya Allah. Tinggal order doa saya, Mi, doa Mi. Masalah selesai. Inilah yang kita targetkan dalam usaha dakwahnya demikian kata. Bagaimana wanita-wanita ini jadi orang kuat fikir agamanya, siap berkorban untuk agama. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, maka dalam usaha dakwah ini kita lagi dan lagi kita sampaikan target-target yang diinginkan. Target yang diinginkan bagaimana? Agar rumah kita jadi rumah-rumah seperti rumahnya para sahabat. Amal-amal wanita seperti wanita sahabat. Anak-anak seperti anak-anak sahabat. Seperti yang kita doakan itu. Itu kapan bisa itu tercapainya? Dengan usaha masturat. Masya Allah. Masya kita pernah bilang dulu, kalau kalian nggak buat usaha atas kalangan wanita, wanita ini akan mudah sekali menyimpang. Mudah sekali menyimpang. Kalau nggak dibuat usaha terus-terusan terhadap wanita, mereka mudah sekali menyimpang. Kita sering bilang, wanita ini seperti apa? Dari tulang rusuk, ya. Kalau nggak dibuat usaha, dia akan bengkok, ya. Kalau kita buat usaha harus dengan lemah lembut.
Jadi hadirin muliakan Allah Ta'ala, kita harus punya fikir. Doa terus, bagaimana seluruh wanita-wanita ini ambil bagian dalam usaha dakwah. Dulu masih kita cerita, yang boleh kita sampaikan lagi. Wanita-wanita ini, kalau dia nggak dibuat usaha yang betul sama dia, dia akan terancam. Bagaimana dia tidak bisa menghargai suaminya, tidak dia bisa mensyukuri kebaikan suaminya. Sebagian ulama mengatakan kenapa wanita ini banyak di neraka? Sebabnya dua katanya. Pertama, tidak mensyukuri suaminya. Yang kedua, tidak mensyukuri kebaikan suaminya sendiri. Dulu ada wanita, istrinya sebenarnya waliullah, suaminya waliullah. Tapi dia nggak pernah bisa menghormati suaminya. Padahal suaminya tuh waliullah. Dia bilang wali-wali apaan gitu. Di luar suaminya dipanggil ustaz, di dalam istrinya pakai lu dari mana aja. Nggak ada penghormatan terhadap suaminya. Memang istrinya gitu nggak dapat tarbiyah yang baik. Suatu ketika dia lihat ada orang terbang itu di langit. Maka dia dalam hatinya berpikir ini baru wali kan. Baru wali ini kan. Ketika suaminya datang dia tanya, katanya wali tapi nggak bisa terbang. Tadi saya lihat ada yang terbang, itu baru wali katanya. Kata suaminya, kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri? Iya. Maka dia kata, itu sebenarnya terbang tadi itu saya, kata suaminya. Kata istrinya, oh kamu pantasan terbangnya jelek, miring, terbangnya nggak bagus. Masih aja melihat kejelekan. Ini cerita sudah sering disampaikan, memang begitu. Jadi wanita-wanita ini Masya Allah, wanita Masya Allah. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana rumah-rumah kita ini bisa tertata, kalau wanitanya tahu amalan. Sehingga wanita sungguh-sungguh menghidupkan taklim di rumah, Masya Allah. Ketika suaminya tidak ada, maka taklim harus terus berjalan. Siapa yang di rumahnya istiqamah ada taklim insya Allah. Yang belum istiqamah insya Allah ya. Dahsyat taklim ini Pak. Banyak kisah-kisah asbab daripada taklim rumah yang sungguh-sungguh ini. Memproduksi anak-anak ajaib. Memproduksi anak-anak ajaib. Banyak kisahnya. Yang mengatakan anak kisah ingin menjadi sahabat. Ya. Macam-macam. Ada yang anak yang dia jadi ibunya setiap salat. Setiap mau makan, pulang sekolah, salat 2 rakaat, insya Allah Allah akan sediakan makanan di tempat yang telah ditetapkan. Maka dia telah begitu setiap udah lama ibunya yang menyiapkan makanan, tapi anak ini yakinnya ini dari Allah. Setiap dia salat dulu habis pulang sekolah, nanti Allah sediakan makanan. Suatu ketika ibunya nggak bisa menyiapkan makanan karena ada keperluan di luar. Maka ibunya risau, bagaimana nanti iman anak saya akan rusak. Setelah dia salat dan doa, makanan tidak ada. Makanya ibunya risau di luar rumah, tapi ketika anaknya pulang ke rumah, ternyata anaknya oke-oke saja. Ketika ibunya pulang ditanya, bagaimana nak udah makan? Sudah. Nah, ibunya mulai heran. Dari mana dapat makanan? Seperti biasa, minta sama Allah katanya. Nah, ibunya heran lagi. Bagaimana keadaan makanan hari ini? Oh, hari ini makanannya lebih enak daripada biasanya, Bu. Siapa yang menyiapkan makanannya? Allah. Karena anaknya yakinnya lurus, maka Allah buat sesuai dengan yakinnya si anak ini. Jadi ini banyak sekali kisah-kisah. Kalau kita buat talim dengan sungguh-sungguh, anak-anak ini jadi baik. Ada Karkun, di rumahnya talim sungguh-sungguh. Anak masih kecil-kecil. Suatu ketika datang jamaah Mahsurat ke rumahnya dari Malaysia, jamaahnya. Biasa orang kalau menerima jamaah Mahsurat kan repot ya, sibuk sekali ya, mengurus ini, mengurus itu. Maka ini jamaah mengatakan, ini saya punya duit, 1 amplop isinya duit rupiah semua. Tapi ternyata duit lama, udah nggak laku lagi, versi lama. Tanya Karkuni kepada orang Malaysia. Ini kenapa kamu punya duit sebanyak ini? 15 tahun yang lalu saya ke Indonesia. Dan saya ada sisa uang dalam rupiah. Saya yakin saya nanti akan datang ke Indonesia lagi. Maka saya simpan aja duit ini kan.
tolong tukarkan ke bank, gitu. Tolong tukarkan ke bank. Biasa kan duit lama bisa ditukar ke bank kan? Maka Karkun ini pergi ke bank, pakai sendal jepit ya, pakai biasa baju Karkun lah. Bapak tahu di bank kan yang jaganya siapa? Wanita-wanita ya, yang pakainya ya. Nah, Bapak tahu sendiri lah. Melihat Karkun kayak gini baru masuk kan, nggak ada di sini, di kantor pusat, nggak bisa di sini gitu. Harus pergi ke kantor pusat. Karkun ini kan pusing kepala dia, ini ada tamu di rumah, kantor pusatnya jauh, dia bawa anaknya lagi, nah, anak juga harus diurus lagi. Maka dia pikir anaknya laki-laki paling umur 8 tahun. Pindah ke kantor berikutnya, ibu-ibu juga. Akhirnya nasib baik buat Karkun ini, kata ibu, boleh, mana KTP-nya? Ah, mana KTP? Sama anaknya nih. Dilihat KTP-nya, ada titel doktornya, ada insinyurnya, ada masternya di KTP-nya. Langsung ibunya berubah jadi senyum aja. Oh baik pak. Nah, Karkun dengan biasa gitu tawadu gitu kan. Melihat begitu langsung berubah wajah penjaga bank itu. Nah, yang mau saya ceritakan bukan itu. Maka ayahnya tanya ke anaknya, nah tadi lihat nggak wajah ibu itu berubah? Cuma dengan lihat KTP saja berubah. Anaknya jawab, Umar kan tundukkan pandangan, dia nggak lihat katanya. Umar kan tundukkan pandangan, nggak lihat katanya. Anaknya 8 tahun tundukkan pandangan, bapaknya nggak. Lebih hebat anaknya daripada bapaknya. Ini asli nih. Ini hasil daripada taklim rumah nih. Masya Allah. Bersedia nih melihat. Wah, taklim nih ajib. Kalau saya mau ceritakan banyak kisahnya. Di Australia Pak, ada satu rumah, tetangganya bule. Sebelahnya Karkun. Rumahnya rumah kopel tuh kan? Dindingnya bersisi-sisian itu. Tapi halamannya tidak ada pagarnya, bisa saling ketemu di halaman. Nah Karkun ini biasa bikin taklim pada Isya. Pada Isya. Jadi suara taklim di satu rumah itu kedengaran di rumah sebelah. Di rumah bule Australia itu. Dan bule Australia udah tahu nih setiap malam ini ada baca buku di sebelah ini. Nah, dia udah tahu tuh. Suatu ketika Karkun ini keluar kota. Satu pekan, satu minggu. Waktu berangkat, bule tetangganya nggak tahu, nggak lihat. Waktu pulang ketemu depan rumah. Nah, tanya bulenya ke Karkunnya, ini dari mana? Dari luar kota. Siapa di rumah? Kosong, kata Karkun. Sudah berapa lama? Sudah seminggu. Kata bule, nggak ada orang di rumah? Nggak ada. Siapa yang tiap malam masih baca buku di rumah kamu? Kami sering dengar juga walaupun kamu nggak ada. Wah, saya nggak tahu, kata. Jadi kalau Karkun istiqamah baca taklim, nanti malaikat pun istiqamah saya dia nggak ada. Maksud. Ini ajib cerita. Istiqamah taklim rumah insyaallah. Jadi dalam usaha Masturot itu menghidupkan taklim ini paling penting. Mudah-mudahan semua Karkun sudah paham ini insyaallah ya. Kemudian yang kedua yang diinginkan dari usaha Masturot ini bukan hanya baca taklim, memindahkan isi taklim itu dari kitab ke dalam amalan kita masing-masing, terutama para wanita. Sehingga wanita-wanita betah dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam salat, sungguh-sungguh dalam baca Quran, banyak-banyak berzikir, amalan di dalam rumah. Ini yang diinginkan. Bagaimana wanita itu jadi pabrik amal di dalam rumah, Masya Allah. Sehingga kalau wanita-wanita betul-betul amalkan apa yang ada dalam kitab Fadilah Amal, dia jadi orang sibuk 24 jam. Sibuk sekali dengan amalan. Zikir pagi petangnya, duhanya, satu hari satu juz minimalnya, khidmat suaminya, macam-macam. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga wanita-wanita sibuk dengan amalan. Nggak ada kesempatan buat yang lain-lain. Ada keluarga Karkun, ya biasa. Keluarga yang lain banyak ahli-ahli dunia kan. Melihat ini keluarga Karkun ini kok istrinya nggak kerja. Dia lihat nggak kerja. Bingung. Ini gimana kamu kok betah di rumah gitu.
Apa nggak bingung kata yang lain-lain? Karena kebiasaan di luar itu kan wanita kalau nggak bekerja kan seperti bingung gitu. Tapi kalau dia banyak amalan, ini juga nggak selesai-selesai. Zikir pagi petangnya, baca Quran. Jadi kalau wanita-wanita betul sungguh-sungguh dalam amalan, 24 jam sehari itu terasa cepat sekali, Masya Allah. Jadi bagaimana agar wanita-wanita mengamalkan apa yang dia baca, menjadi abidah di rumah-rumah, Masya Allah. Menjadi wanita yang sungguh-sungguh beribadah di rumah, Masya Allah. Ini yang dimaksud wanita soleha. Wanita ini kalau banyak ibadah di rumah, makin lama makin dekat dengan Allah. Banyak ibadah di rumah, makin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dia menjadi dekat dengan Allah Ta'ala, sampai doanya lebih kuat daripada 70 orang wali-wali. Itu wanita makin bertambah imannya kalau dalam rumah. Tapi kalau laki-laki lama-lama di rumah, bukan naik iman, malah turun iman malah-malahan. Laki-laki jangan lama-lama di dalam rumah. Laki-laki banyak-banyak keluar rumah. Gerak lagi, gerak lagi, gerak lagi. Tapi wanita dianjurkan banyak-banyak dalam rumah. Sehingga dikatakan, sebaik-baik wanita, wanita yang tidak terlihat oleh laki-laki lain, selain mahramnya, dan tidak melihat laki-laki lain. Ini sebaik-baik wanita. Semua sedia dimuliakan. Bahkan dikisahkan nanti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun ketika masuk surga nih, dijaga juga jangan sampai ada laki-laki yang melihat Fatimah radhiyallahu anha. Saking menjaganya semasa di dunia, Masya Allah. Itu terkenal, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat malunya dan tidak pernah bisa terlihat oleh laki-laki lain. Dan kita ingin menjadikan wanita kita juga begitu. Bukan sekadar dia bercadar, dia berpurda. Ustaz Lutfi almarhum dulu sering bilang, bukan target kita mempurdahkan wanita ini. Target kita tuh merumahkan wanita. Target kita itu merumahkan wanita. Nah, itu yang diinginkan. Sehingga wanita-wanita tawajuh di dalam rumahnya. Karena memang tempat wanita itu di dalam rumah. Masya Allah. Ini yang diinginkan. Jadi ini yang Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, bagaimana wanita-wanita paham dan siap selalu kapan saja melepas suaminya berangkat fisabilillah. Melepas suaminya berangkat fisabilillah. Bahkan mendorong suaminya berangkat fisabilillah. Di India tuh ada jamaah mentaskir seseorang ke rumahnya. Maka kata tuan rumah, saya nggak bisa berangkat, Mir. Istri saya lagi hamil, katanya. Maka amirnya diam aja, nggak bisa bilang lagi. Tapi istrinya dari balik hijab teriak, Pak, itu yang hamil saya, dia nggak hamil, dia bisa berangkat itu. Jadi jangan istri hamil jadi alasan suami tidak berangkat. Kata istrinya, yang hamil saya, suami saya nggak hamil, dia bisa berangkat itu sebenarnya. Akhirnya suaminya berangkat, fisabilillah. Ini yang diinginkan, wanita-wanita semangat mendorong suaminya mereka fisabilillah. Bagaimana kita cetak istri-istri kita seperti istri sahabat, seperti istri Ammar bin Jamuh radhiyallahu anhu. Suaminya dapat uzur pulang ke rumah karena ada uzur di kakinya, tapi istrinya nggak suka. Lihat suami orang yang berangkat, suami saya dirubah saja, oh nggak bisa. Ini bikin malu saya, kata istrinya. Maka dia target suaminya, mungkin bapak takut-takut di depan Nabi, maka diizinkan pun. Coba agak berani sedikit, pasti diizinkan. Dengan target begitu suaminya berdoa, ya Allah, izinkan saya berangkat dengan kaki saya yang pincang dan jangan kembalikan saya ke rumah saya. Akhirnya dia datang ke Nabi dan diizinkan berangkat dan meninggal jadi syuhada. Dan mayatnya tidak bisa dibawa pulang. Karena onta nggak mau mengantar mayatnya pulang. Ditanya oleh Nabi, kenapa? Ada yang dengar doanya? Ya, dia berdoa, jangan kembalikan saya ke keluarga saya. Asbab doa dia tuh, ontanya nggak bisa kembali ke Madinah. Siap menjadikan istri kita seperti itu, insyaallah? Jangan sampai kebalikannya, istri kita ini nggak mendorong. Bapak sering dengar kan, wanita ahli ibadah, mengurung kucing aja bisa masuk neraka ya. Mengurung kucing masuk neraka, bagaimana kalau mengurung suaminya? Apa itu mengurung suami? Suami berangkat 4 bulan nggak boleh, selama 40 hari nggak boleh. Itu namanya wanita mengurung suami namanya. Siapa yang istrinya seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada, insya Allah ya.
Jadi kita buat istri kita ini senang buat suaminya berangkat fisabilillah. Inilah targetnya. Jadi kita tuh enak tuh. Kapan saya pergi siap. Seperti siapa tuh? Siti Hajar radhiyallahu anha. Suaminya Nabi Ibrahim berangkat. Apa jawaban Ibu Hajar? Kan ditanya, ya wahai Ibrahim, wahai suamiku, kami mau ditinggalkan di sini sendiri. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nabi Ibrahim nggak tega jawabnya. Memang nggak ada apa-apa. Istrinya tanya lagi, wahai Ibrahim, apakah kami ditinggalkan dalam keadaan seperti? Nabi Ibrahim diam saja. 3 kali tanya, dirubah pertanyaannya oleh Ibu Hajar. Wahai suamiku, apakah Allah perintahkan kamu meninggalkan kami seperti ini? Betul kan? Maka kata Ibu Hajar, kalau ini perintah Allah, maka berangkatlah, Allah pasti menjaga kami. Nah ini yang diinginkan. Bagaimana wanita-wanita memiliki keyakinan seperti itu? Allah pasti menjaga kami. Masya Allah. Semua siap gitu insya Allah? Nah, ini yang diinginkan. Dan juga dimuliakan Allah Ta'ala bagaimana kita menyederhanakan kehidupan kita. Ini tergantung wanita juga. Nah, banyak. Wanita-wanita ini difitrahkan senang sama materi dan benda-benda. Itu kalau belum masrurat. Kalau sudah masrurat nggak gitu lagi. Kalau wanita belum masrurat Pak, ingin beli ini, beli itu, barang-barang masuk semua ke rumahnya. Tapi kalau sudah masrurat, tandanya rumahnya kosong. Pak, jual ini untuk takaza 4 bulan, jual ini takaza untuk ke negeri jauh. Nah, itu takaza, tandanya masruratnya udah paham, rumahnya kosong. Siapa yang siap begitu insya Allah? Semuanya dijual untuk fisabilillah. Perhatikan lu, saya terkesan dulu, waktu saya di Australia, datang ke rumah saya Mutas, orang Arab, semua tahu saya Mutas. Rumah orang Australia besar-besar Pak, nggak kayak rumah orang sini. Saya masuk rumahnya mungkin hampir 1/4 masjid ya. Tapi rumah kok nggak ada apa-apanya. Pertama kali saya lihat nggak ada furniture, nggak ada almari, kayak masjid aja rumah, bisa main badminton di rumah itu. Karena nggak ada apa-apa di rumah, kosong melompong. Bagaimana ini hasil daripada tarbiyah? Hasil daripada tarbiyah, masya Allah. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena diberitakan Nabi menceraikan istri-istri beliau. Maka salah satunya putrinya sendiri, Hafsah radhiyallahu anha. Maka setelah berkali-kali minta izin, mula-mulanya nggak diizinkan. Akhirnya Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau lihat rumahnya, masya Allah, nggak ada apa-apa. Yang ada satu piring yang ada bekas makanan sedikit di pojok. Maka Sayyidina Umar nangis. Dalam kisah itu panjang kisah. Tadi yang penting yang ini. Wahai Umar, kenapa menangis? Ya Rasulullah, bagaimana? Engkau akan pimpinan manusia dunia akhirat. Saya lihat nggak ada apa-apa di rumah engkau nih. Sedangkan Raja Parsi dan Romawi hidup dengan kemewahan, dengan segala kelengkapan. Bagaimana engkau bisa hidup seperti ini? Padahal engkau ini kekasih Allah. Nabinya bukan senang, marah malahan. Berdiri Nabi, wahai Umar, apakah kamu belum bisa terima juga? Apa kalimatnya? Apakah, yaitu kira-kira itu. Kita dijanjikan akhirat, mereka diberi dunia oleh Allah Ta'ala. Jadi hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa hari ini kita susah untuk keluar? Kita para pekerja dakwah udah mulai berubah kehidupannya. Istilahnya gaya hidupnya sudah berubah. Istilahnya lifestyle. Sehingga susah untuk ambil takaza. Saya dulu pernah ditarget oleh teman-teman Bandung. Zaman miskin ya. Pak Abdullah, kapan ganti mobilnya? Kok mobil tua terus? Kenapa? Kami jadi nggak enak beli mobil baru. Nanti lebih bagus dari mobil Pak Abdullah gimana? Saya ingat betul. Nanti kami nggak enak ganti mobil. Mobil Pak Abdullah aja kayak gini gitu. Masya Allah. Jadi ini yang menyebabkan kita susah keluar ini. Kita terlalu mengikuti gaya hidup yang sekarang semakin
materialistis ya, semakin jor-joran. Sementara kehidupan kita yang diinginkan kehidupan sederhana. Ini banyak dipengaruhi oleh wanita nih, Masya Allah. Maka kita bawa keluar wanita-wanita keluar fisabilillah, Masya Allah. Wanita-wanita keluar terus ditarbiyah, Masya Allah. Kemudian dimuliakan Allah Ta'ala, dengan wanita-wanita dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, mendapat tarbiyah agama yang baik, maka apa yang terjadi? Maka pendidikan anak tetap bisa dikerjakan. Kalau wanita-wanita paham agama, wanita ada kuat fikir agamanya, maka otomatis itu akan menular kepada anak-anaknya. Jadi pendidikan anak ini nggak sulit. Pendidikan anak ini nggak sulit. Kalau orang tuanya dua-duanya sungguh-sungguh dalam beragama, otomatis anaknya akan beragama. Otomatis. Nggak perlu banyak nasihat, nggak perlu banyak targhib. Karena dia lihat sendiri, orang tuanya sibuk agama, orang tuanya usaha agama terus. Di hatinya tertanam agama yang paling penting. Itu buktinya orang tua saya korban segala-galanya demi agama. Tapi kalau kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara lain, maka di hati anak kita akan tertanam dunia ini lebih penting. Itu buktinya ayah saya meninggalkan agama demi dunia. Betul tak betul? Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang diinginkan. Kalau kedua orang tuanya sungguh-sungguh dalam agama, tambah korban lagi, maka nanti apa? Bukannya dunianya hancur, bahkan dunianya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sudah menjadi rumusan, barang siapa sungguh-sungguh dengan agama, sungguh-sungguh kerja akhirat, maka Allah akan berikan dunia kepada dia. Masya Allah. Tadi sudah diceritakan bagaimana sahabat, anak-anaknya, semuanya jadi orang-orang yang berkecukupan. Enggak ada yang miskin, Masya Allah. Kemudian terakhir dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana wanita-wanita juga disiapkan untuk berangkat keluar dari Allah Ta'ala. Agar wanita-wanita bisa berdakwah kepada wanita lain. Karena laki-laki tidak bisa dakwah sama wanita. Kalaupun bisa, terbatas di balik hijab. Tapi kalau wanita berdakwah, di kamar dia bisa dakwah, ya. Di kamar mandi pun bisa dakwah. Sesama wanita, itu maksudnya. Jadi kalau wanita dikeluarkan juga, Masya Allah, maka akan tersebarlah amal ini ke seluruh dunia. Sekarang di mana-mana minta. Kemarin kami di South Korea, di Korea Selatan, dia minta jamaah masturat sekarang. Ya. Ini sudah sejak berapa tahun pandemi gak pernah masuk jamaah masturat, kata mereka. Jadi lemah. Mereka sulit membuat suasana agama untuk anak-anak mereka. Sehingga ada yang tinggalnya di Korea, anaknya taruh di Pakistan. Ada yang tinggal di Korea, anaknya taruh di Indonesia. Istrinya orang Indonesia, orang Korea, anaknya taruh di Indonesia. Karena di Korea nggak ada suasana. Saya bilang ini caranya ya nggak ada lagi hidup gak usah masturat. Nanti kalian buat sekolah sendiri, kalian buat bi'ah sendiri, suasana sendiri. Nggak ada lagi buat sekolah sendiri, buat pendidikan agama Islam sendiri. Itu telah terjadi di England, di Australia. Orang-orang Islam nggak susah lagi naruh anak-anaknya, karena sudah ada suasana. Jadi kita juga perlu kirim jamaah-jamaah ke luar negeri agar terbentuk suasana agama di tempat tapi itu juga. Kasihan. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah banyak TPA. Tapi kalau di luar negeri itu kasihan. Anak-anak mereka susah sekali. Maka kita perlu fikir mengirimkan jamaah masturat ke Korea, ke Jepang. Semua siap misalnya ya. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala penting sekali. Bagaimana kita juga gerakkan wanita-wanita ya. Jadi istiqamah. Bagaimana 3 hari, 3 atau 4 kali dalam setahun, 15 hari atau 10 hari, setiap tahun sekali, dan sekali 3 tahun, kita keluar 40 hari dengan jamaah masturat. Siapa yang niat sungguh-sungguh begitu insya Allah. Hasilnya kita yang menikmati. Keluarga nyaman, keluarga tenang, berkah, banyak pertolongan Allah Ta'ala, no problem, semuanya beres, Masya Allah. Dan juga kita perlu siapkan rumah-rumah kita. Sekarang ini kadang-kadang jamaah masuk, kadang-kadang ada kesulitan menyiapkan rumah-rumah. Nah, padahal ini dimuliakan Allah Ta'ala, kalau rumah kita terima jamaah masturat, kita dapat pahala, semua jamaah itu keluar fisabilillah. Kalau mereka yang keluar, 1 pasang dapat pahala 1 pasang. Kalau kita yang nusrah, terima jamaah, kita dapat pahala 5 pasang orang keluar fisabilillah. Masya Allah. Memang lebih repot. Menerima jamaah masturat ini lebih repot daripada keluar masturat.
Kalau keluar rumah enak ya. Tinggal makan sudah disiapin ya, minum sudah disiapin. Tapi tuan rumahnya, kalang kabut ya. Makanya pahalanya besar, pahalanya besar. Orang-orang yang biasa terima masyurat paham sekali nih, masya Allah, masya Allah. Jadi kita siapkan rumah-rumah kita untuk menerima jamaah masyurat, masya Allah. Salah satu cara yang paling mudah untuk membuat kita mudah berangkat fisabilillah, sering-sering nusrah jamaah bergerak. Di antaranya juga nusrah menerima jamaah masyurat yang kedatangan. Masya Allah. Dulu kami di Bandung lama sekali nggak dikirim jamaah masyurat ke IP, lama. Akhirnya datang satu jamaah dari Karachi di tempat kita, jamaahnya ajib, jamaah ajib. Salah satu suruh Karachi. Maka di tempat itu kami itu kata jamaahnya, tuan rumah tidak boleh masak, kami masak. Itu baru kali itu rumah kami yang betul-betul kami nggak bisa masak. Emang nggak boleh oleh tamunya, tamunya nggak boleh sama sekali. Wah ini hebat betul ya, karena keikhlasan mereka, karena amalan mereka, betul-betul keluarga kita tuh nggak mengapa-ngapain. Semuanya dihandle oleh jamaah itu sendiri, masya Allah. Dengan asap mereka, satu jamaah keluar IPB, asap pengorbanan mereka, masya Allah. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita terima jamaah-jamaah masyurat ini, kita, Allah yang maha tahu, di antara mereka doa atas ikram kita, atas khidmat kita, membuat kita mudah berangkat fisabilillah. Semua niat terima jamaah masyurat insyaAllah. Mudah-mudahanlah terima semua pengorbanan kita ya. Kita sungguh-sungguh lagi dalam usaha masyurat juga, di samping usaha laki-laki juga. Kalau masyuratnya kuat, maka dia akan dorong suami-suaminya berangkat fisabilillah. Demikian, semoga Allah terima pengorbanan bapak-bapak. Masih ada waktu lagi sampai Ahad pagi, sampai Ahad siang. Subhanallah bihamdihi.